Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok golongan 4A ingin mempresentasikan materi tentang golongan 4A. Di dalam materi ini terdapat ada sifat kimia, sifat fisika, manfaat, dan dampak negatif. Perkenalkan, nama saya Diva Lahmasyana sebagai moderator dan Muhammad Glem Mulyawan sebagai ketua dari kelompok golongan 4A. Golongan 4A yaitu karbon, silikon, germanium, stannum, plumbum, dan flerovium. Lanjut saja, kita langsung membahas materi yang pertama yaitu sifat kimia yang akan disampaikan oleh Bayu Aji Prasetya. Sifat kimia karbon. Sifat kimia karbon antara lain sebagai berikut. A. Karbon bereaksi langsung dengan fluor dengan reaksi sebagai berikut. C plus 2F2 menjadi CF4. B. Karbon dibakar dalam udara yang terbatas jumlahnya menghasilkan karbon monoksida. Jika dibakar dalam kelebihan udara akan terbentuk karbon dioksida. 2C plus O2 menjadi 2CO. 2CO plus O2 menjadi 2CO2. C. Dapat membentuk asam oksi. Bila karbon dipanaskan dalam udara, unsur ini bereaksi dengan oksigen membentuk CO2 dan jika CO ini bereaksi dengan air akan membentuk asam karbonat. CO2 plus H2O menjadi H2CO3. D. Dapat membentuk garam asam oksi dari asam karbonat yang bereaksi dengan basa menghasilkan karbonat dan bikarbonat antara lain sebagai berikut. K2CO3 sama dengan kalium karbonat. KHCO3 kalium bikarbonat. Kecenderungan atom karbon membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 yang akan membentuk senyawa organik. Golongan alkana, alkena dan alkuna. Sifat kimia silikon. Silikon merupakan metaloid siap untuk memberikan atau berbagi 4 atom terluarnya, sehingga memungkinkan banyak ikatan kimia. Meski silikon bersifat relatif inert seperti karbon, silikon masih dapat bereaksi dengan halogen dan alkani enser. Kebanyakan asam, kecuali asam nitrat dan asam hidrofluorat, tidak bereaksi dengan silikon. Silikon dengan 4 elektron valensinya mempunyai kemungkinan untuk bergabung dengan elemen atau senyawa kimia lainnya pada kondisi yang sesuai. Isotop. Silikon yang eksis di alam terdiri dari 3 isotop yang stabil, yaitu silikon min-28, silikon min-29, dan silikon min-30 dengan silikon min-28 yang paling melimpah. 92% kelimpahan alami. 20 radioisotop telah diketahui dengan silikon min-32 sebagai yang paling stabil dengan paruh waktu 170 tahun dan silikon min-31 dengan waktu paruh 157,3 menit. Sisa isotop radioaktif lainnya mempunyai paruh waktu kurang dari 7 detik dan kebanyakan malah kurang dari 0,1 detik. Silikon tidak mempunyai isomer nuklir. Isotop dari silikon mempunyai nomor massa bersekitar antara 22 sampai 44. Bentuk peluruhan paling umum dari 6 isotop yang nomor massanya di bawah isotop paling stabil silikon min-28 adalah beta plus. Utamanya membentuk isotop aluminium 13 proton sebagai produk peluruhannya untuk 16 isotop yang nomor massanya di atas 28. Bentuk peluruhan paling umumnya adalah beta min. Utamanya membentuk isotop fosfor 1 proton sebagai produk peluruhan. Sifat kimia germanium. Germanium murni adalah metaloid yang bersifat keras, getas, berkilau, dan berwarna putih abu-abu. Unsur ini memiliki sifat kimia dan fisika mirip silikon. Germanium stabil di udara dan air, serta tidak terpengaruh oleh asam dan basa, kecuali asam nitrat. Germanium tidak tersedia banyak di alam. Dalam proses geologi, unsur ini tidak banyak berasosiasi dengan mineral sehingga penyebaran amat luas. Namun dengan konsentrasi amat rendah, biji germanium termasuk biji langka. Biji yang paling umum ditemukan adalah germanit yang merupakan tembaga besi germanium sulfida dengan kandungan sekitar 8% germanium. Namun biji ini pun biasanya tidak ditambang. Germanium terbesar di biji logam lain
seperti seng, sehingga germanium terutama diperoleh sebagai produk sampingan dari pengolahan berbagai biji logam lain. Kelimpahan germanium di kerak bumi adalah sekitar 1,5 ppm. Selain germani, mineral lain yang mengandung germanium dalam jumlah yang cukup besar adalah argyrodit, briarit, renierit, dan sphalerite. Sifat kimia timah. Timah mempunyai sifat tahan karat ketika terkena air tetapi tidak tahan terkena asam dan alkali. Ia tidak terlalu terpengaruh oleh air dengan oksigen pada suhu kamar, tidak karatan dan tidak mudah korosi. Timah biasa digunakan sebagai lapisan pelindung untuk logam lain. Lapisan ini berguna mencegah oksidasi lanjutan oleh oksigen yang ada di udara atau di air. Akan tetapi, pada suhu tertinggi timah dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida timah. Tidak hanya pada suhu tinggi, timah juga dapat bereaksi lambat dengan asam encer seperti asam klorida HCl dan asam sulfat H2SO4. Selain itu, timah mudah larut dalam asam pekat dan dalam larut alkali panas. Timah juga bereaksi dengan unsur-unsur halogen membentuk senyawa seperti timah klorida dan timah bromida. Sifat kimia timbal. Saat bersentuhan dengan udara lembab, padatan timbal bereaksi membentuk lapisan tipis di permukaan yang melindungi timbal tersebut dari korosi. Fenomena ini disebut pasivasi. Lapisan yang terbentuk dari berbagai senyawa yang berbeda-beda tergantung keadaan. Timbal 2 karbonat adalah senyawa yang paling umum. Selain itu, timbal 2 sulfat maupun timbal 2 klorida dapat terbentuk dalam kondisi perkotaan atau di laut. Namun, dalam bentuk bubuk yang sangat halus, timbal dapat terbakar spontan di udara menghasilkan api berwarna putih kebiruan. Timbal bereaksi dengan fluorin pada suhu ruangan membentuk timbal 2 fluorida. Reaksi serupa dengan klorin hanya terjadi pada suhu tinggi. Karena reaksi ini menghasilkan lapisan timbal 2 klorida yang mengurangi reaktivitas. Timbal juga bereaksi dengan unsur golongan 4A. Misalnya dengan oksigen membentuk timbal 2 oksida. Logam timbal tidak bereaksi dengan asam sulfat dan asam fosfat, tapi bereaksi dengan asam klorida dan asam nitrat. Hasilnya tergantung apakah garam-garam yang dihasilkan dapat larut atau dapat membentuk lapisan pasivasi. Timbal larut dalam asam organik seperti asam asetat. Jika ada oksigen, timbal juga bereaksi dengan basa pekat membentuk senyawa pirubit PbO2-. Selanjutnya ke materi sifat fisika yang akan disampaikan oleh Anissa Nuril Hidayah. Berikut adalah tabel dari sifat fisika golongan 4A. Titik leleh derajat Celcius. Karbon 3550, silikon 1410, germanium 938,5, timah 231,97, timbal 327,50, flerovium 70. Titik didih derajat Celcius 4827, silikon 2355, germanium 2834, timah 2270, timbal 1740, flerovium 150. Energi ionisasi karbon 1086,4, silikon 786,4, germanium tidak ada, timah 708,6, timbal 715,5, flerovium 832,2. Selanjutnya materi manfaat dari golongan 4A yang akan disampaikan oleh Umu Lutfiah Putri. Manfaat dari karbon. Karbon bertindak sebagai magnetron bagi tubuh dalam bentuk karbohidrat. Untuk diketahui, setiap bagian tubuh manusia terdiri dan memerlukan sejumlah besar unsur ini. Karbon berperan utama dalam banyak proses kehidupan yang kompleks dan penting. Karbon dalam tubuh berikatan dengan banyak atom lain sehingga membuat tubuh berfungsi serta membantu pertumbuhan.
Sekitar 18% tubuh manusia terdiri dari karbon. Unsur ini merupakan dasar dari protein, lemak, dan asam nuklea dalam tubuh manusia. Ini berarti karbon memainkan peran penting dalam fisiologi tubuh manusia. Manfaat silikon. A. Silikon dioksida secara luas digunakan dalam pembuatan kaca dan batu bata. B. Silica gel bentuk koloid silikon dioksida mudah menyerap kelembapan dan digunakan sebagai desikan. Silikon membentuk senyawa yang berguna lainnya. Silikon berkarbida SiC hampir sekeras berlian dan digunakan sebagai abrasif. C. Natrium silikat Na2SiO3 juga dikenal sebagai gelas air, digunakan dalam produksi sabun, perekat, dan sebagai pengawet telur. D. Silikon tetraklorida SiC14 digunakan untuk membuat layar asap. Silikon juga merupakan unsur penting dalam silikon kelas bahan yang digunakan untuk hal-hal seperti pelumas, agen, polishing, isolator listrik, dan implan medis. Germanium diteliti untuk kegunaan pada detektor cahaya karena memiliki jarak pita yang kecil atau kemampuan loncatan elektron yang lebih mudah, state yang lebih tinggi, di mana hal itu biasanya dimiliki oleh logam semikonduktor. Konduktor cahaya digunakan dalam beberapa teknologi dalam kehidupan, misalnya remote TV, pintu otomatis, dan sistem komunikasi serat optik, dan kegunaan lain. Timah, bahan membuat solder di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Timah banyak digunakan sebagai bahan memproduksi solder. Solder adalah pembuat aduan timah dengan timbal yang memiliki titik didih rendah. Biasanya solder digunakan untuk menggabungkan dua logam. Sobat pasti akrab dengan kabel logam yang melekat pada perangkat listrik yang biasanya direkatkan dengan menggunakan solder. Solder juga digunakan oleh tukang pipa untuk menyambungkan dua buah pipa yang terbuat dari logam. Timbal. 1. Timbal digunakan dalam aki, di mana aki ini banyak dipakai dalam bidang otomotif. 2. Timbal dipakai sebagai agen pewarna dalam bidang pembuatan keramik, terutama untuk warna kuning dan merah. 3. Timbal dipakai dalam industri plastik PVC untuk menutup kawat listrik. 4. Timbal dipakai sebagai proyektil untuk alat tembak dan dipakai pada peralatan pancing untuk pemberat disebabkan timbalnya memiliki densitas yang tinggi, harganya murah, dan mudah untuk digunakan. 5. Timbal banyak dipakai untuk elektroda pada peralatan elektrolisis. 6. Timbal digunakan untuk solder untuk industri elektronik. 7. Timbal ditambahkan dalam peralatan yang terbuat dari kuningan agar tidak licin dan biasanya digunakan dalam peralatan permesinan. 8. Timbal dipakai dalam raket untuk memperberat massa raket. Flerovium VL. Timbal digunakan dalam aki, di mana aki ini banyak dipakai dalam bidang otomotif. Dan materi yang terakhir yaitu dampak negatif yang akan disampaikan oleh Muhammad Glenn Mulyawan. Berikut dampak negatif dari golongan 4A. Yang pertama, karbon. Dampak negatif karbon ada pada senyawa itu sendiri. A. Karbon dioksida CO2 terjadi karena pemakaian bahan bakar dari fosil. Adanya pembakaran ini menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. B. CFC, penipisan lapisan ozon dan berkontribusi terhadap efek rumah kaca. C. CCI4, kerusakan hati dan ginjal, bersifat racun bila tertelan. D. CS2, mudah terbakar dan bersifat racun. E. CO lebih suka mengikat hemoglobin daripada oksigen, bisa menyebabkan darah kekurangan oksigen. Yang kedua, silikon. Silikon yang dipakai untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk dan kelumpuhan beberapa otot wajah. Hal ini karena silikon dapat membentuk gumpalan dan dapat memblokir aliran darah ke jaringan organ tubuh. Yang ketiga, germanium. Bahaya fisik yang dapat ditimbulkan oleh germanium dapat dilihat dari bentuk gasnya yang lebih berat daripada udara sehingga dapat berpindah dengan cepat ke permukaan bumi. Selain itu, sebagai salah satu logam berat, germanium juga memiliki dampak negatif apabila terakumulasi dalam sistem perairan.
Yang keempat, SN. Timah juga terdapat dalam beberapa makanan. Jumlah timah yang sedikit dalam makanan tidak berbahaya. Senyawa timah triakil dan triaril digunakan sebagai racun biologi dalam kurung biosides, tutup kurung, dan perlu ditangani secara hati-hati. PB. Dampak dari timbal sendiri sangat berbahaya bagi manusia, utamanya bagi anak-anak. Di antaranya adalah mempengaruhi fungsi kognitif, kemampuan belajar, memendekkan tinggi badan, penurunan fungsi pendengaran, mempengaruhi perilaku dan intelijensia, merusak fungsi organ tubuh seperti ginjal, sistem saraf, dan reproduksi, meningkatkan dan mempengaruhi perkembangan otak. Pada jaringan atau organ tubuh logam PB akan terakumulasi pada tulang. Karena dalam bentuk ion Pb2+, logam ini mampu menggantikan keberadaan ion Ca2+, atau biasa yang kita sebut kalsium, yang terdapat pada jaringan tulang. Yang terakhir, Fl. Dampak dari timbal sendiri sangat berbahaya bagi manusia, utamanya bagi anak-anak. Sekian presentasi dari kelompok golongan 4A, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.